Iya, Oke, iya. silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI, selaku pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Nur Syamsi Anugrahi dan rekan saya Ibu Nur Hikmah. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hikmah. Kepada Ibu Nur Hikmah, kami persilahkan dengan hormat. Tabe Ibu Nur Hikmah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Eh, Latar belakang. Guru memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas pembelajaran, di mana mereka dituntut untuk mengelola proses belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mempengaruhi pendidikan, sehingga diperlukan penyesuaian, terutama dalam pengajaran di sekolah. Salah satu faktor penting adalah media pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru untuk menyampaikan materi dengan efektif. Media pembelajaran mencakup berbagai komponen in- instruksional, termasuk pesan orang dan peralatan. Media cetak meskipun ada teknologi digital, tetap memiliki peran penting dalam pendidikan. Media cetak seperti buku, modul, dan lembar kerja siswa dianggap efektif untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan mendalam. Keunggulan media cetak termasuk meningkatkan konsentrasi dan pemahaman siswa, serta memberikan fleksibilitas belajar tanpa ketergantungan pada perangkat digital. Penggunaan media cetak juga mendorong kemandirian siswa, kemungkinan mereka untuk mengulang materi sesuai kebutuhan. Selain itu, media cetak memudahkan pendidik dalam menyusun bahan ajar yang terstruktur dan sesuai kurikulum. Integrasi antara media cetak dan digital dapat dapat diciptakan pengalaman belajar yang seimbang, efektif, dan inklusif bagi semua siswa. Adapun rumusan masalah dalam materi ini ada 4, yaitu satu, apakah pengertian media cetak? Dua, bagaimana ragam media cetak? Tiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan media cetak dalam pembelajaran? Empat, bagaimana media cetak dalam pembelajaran PAI? Materi pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah segala bentuk bahan bahan tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Nah, dalam konteks pendidikan, media cetak meliputi buku teks, modul lembar kerja siswa, dan bahan bacaan tambahan.
Adapun ragam media cetak. Materi kedua yaitu ragam media cetak. Ragamnya yaitu satu, buku teks. Buku teks adalah buku pelajaran yang disusun oleh para ahli atau pakar dalam bidangnya untuk menunjang program pelajaran yang telah digariskan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu modul pembelajaran. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Yang ketiga yaitu lembar kerja atau LKS. Merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran yang berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu handout. Handout merupakan ringkasan bahan belajar cetak yang berisi pemetaan konsep, uraian singkat, ikhtisar, skema, prosedur kerja, atau penerapan rumusan masalah dan contoh-contoh perhitungan praktis yang didistribusi secara cuma-cuma kepada para peserta didik. 5. Majalah. Majalah adalah jenis media yang terdiri dari sekumpulan kertas cetak yang disatukan. 6. Leaf adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Agar terlihat menarik, biasanya leaflet didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang ketujuh yaitu poster, yaitu sajian bentuk grafis dari kombinasi visual yang jelas, menyolok dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang dan mengikuti informasi atau himbauan yang dituliskan. 8. Foto atau gambar. Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan untuk rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai suatu atau kelebihan. 9. Komik. Komik merupakan media yang mempunyai sifat yang sederhana, jelas, mudah dipahami, berbentuk gambar teks yang sedikit, berbentuk percakapan. Oleh sebab itu, komik itu dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. 10 yaitu puzzle. Puzzle di sini dalam bentuk gambar yang berisi edukasi. Baiklah, selanjutnya materi kelebihan dan kekurangan. Materi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan media cetak dalam pembelajaran. Kelebihan dari media pembelajaran, khususnya media cetak yang digunakan adalah: 1. Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak. 2. Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. 3. Dapat dikumpulkan atau dibuat clipping. 4. Informasi di dalamnya jelas dan
mampu menjelaskan hal-hal yang kompleks atau bersifat investigatif. 5. Perbaikan atau revisi mudah dilakukan. 6. Mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan fakta maupun konsep abstrak yang bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Adapun kekurangan dari media cetak yang digunakan untuk menjadi media pembelajaran, yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat peserta didik untuk membacanya. 3. Apabila dijilid dan kertasnya jelek, bahkan alat cetak akan mudah rusak dan sobek. Baiklah, itulah pembawaan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Nur Syamsi. Baik, materi poin selanjutnya yaitu media cetak dalam pembelajaran PAID. Jadi media cetak berbeda dengan media audio karena ini sangat berperan dengan penglihatan. Misalnya, guru menjelaskan materi yang ada hubungannya dengan sebuah hadis atau ayat. Di sini guru dapat menggunakan media cetak dengan menempelkan gambar atau poster yang bertuliskan hadis dan ayat. Dan pada media cetak juga terdapat metode penggunaannya dalam proses pembelajaran, yaitu menganalisis pokok bahasa atau sub pokok bahasan. Kemudian menyiapkan bahan-bahan yang digunakan, menugaskan siswa untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan memeragakan gambar-gambar sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh siswa. Kemudian guru menjelaskan materi pelajaran melalui media yang telah disiapkan, sekaligus juga menanamkan nilai moral dan norma yang menjadi target harapannya. Nah, pada aspek misalnya Al-Quran hadis, guru menggunakan media cetak seperti menempelkan gambar atau poster yang bertuliskan hadis dan ayat. Sedangkan pada aspek akidah, untuk memahamkan peserta didik tentang hari akhir misalnya, maka guru menggunakan media cetak berupa foto atau gambar tentang kejadian alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada aspek akhlak, guru menggunakan media cetak berupa buku teks akhlak, buku teks agama pelengkap, bahan bacaan umum seperti majalah, koran, dan sebagainya. Dengan melalui bahan bacaan atau bahan cetak ini, peserta didik akan memperoleh pengalaman dengan menggunakan poster. Melalui metode penggunaan media ini juga, siswa dapat belajar dan membaca dengan penglihatannya sendiri dan tidak hanya mendengar metode ceramah dari guru. Mungkin itu saja materi yang sempat kita paparkan pada hari ini. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Adek, ini cuma saran sesuai tadi arahan dari Bapak dosen pengampu. Iya, Pak. Kalau setelah tampil dari kelompok 6 bisa dilanjutkan kelompok 7. Oh, Di iya, samping Pak. juga Bisa. memberikan kesempatan teman-teman lain untuk memikirkan pertanyaan apakah itu diarahkan nanti kepada kelompok 6 atau kelompok 7. Ini sekedar saran saja ya. Oh, ya, siap-siap, Pak. Makasih. Kalau begitu, kelompok 7 bisa mengambil alih.
Kelompok 7, Kelompok 7 Bu, Pak Irwan sama Pak Supriyadi. ya Pak Irwan ya, kalau Hadir, saya tidak salah. hadir Pak. Iya, hadir. Baik. Oh ya, Pak Pak Operator ini, siap Pak Operator. Tabe, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? iya jelas Pak, jelas. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama-tama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalat kita kepada Nabi kita, Nabi tercinta, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita pada hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, dan kepada teman-teman kami juga ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun materi kami yakni terkait dengan pengembangan pembelajaran teknologi visual. Jadi ada 2 orang dari kelompok kami. Yang pertama Pak Irwan dan yang kedua Supriyadi atau saya sendiri, dan yang akan bertindak sebagai moderator. Adapun yang menjadi dasar daripada penyusunan makalah kami adapun latar belakang daripada makalah kami, bahwasannya perkembangan pembelajaran teknologi itu memajukan potensi dalam dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan ini ialah merubah cara seseorang untuk belajar, memperoleh informasi dan menyesuaikan informasi, dan media pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi salah satu sarana
Jadi media pendidikan ini merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan, sangat penting dalam proses belajar mengajar. Perkembangan teknologi media pembelajaran juga dapat menarik minat belajar peserta didik. Dan selain itu juga media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan hasil belajar bagi peserta didik dan tentunya sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada pelajar. Namun tentunya pada kenyataannya masih ada penerapan metode yang digunakan guru yang kadang monoton dan seringkali menimbulkan rasa bosan pada siswa. Oleh karena itu, sebagai solusi yang diperlukan kita perlukan pengembangan pembelajaran dengan penerapan teknologi visual. Nah, adapun rumusan masalah daripada makalah kami, yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah pengembangan pembelajaran teknologi visual. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual. Dan yang ketiga, apa hal-hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan teknologi pembelajaran visual. Nah, yang pertama terkait dengan langkah-langkah pengembangan pembelajaran teknologi visual. Jadi, adapun langkah-langkah pengembangan pembelajaran teknologi visual, yang pertama yaitu kita menganalisis dulu kebutuhan siswa. Jadi, kita harus menganalisis kebutuhan siswa agar kita memahami karakteristik dan kebutuhan siswa yang akan belajar ini. Kemudian, menentukan tujuan pembelajaran, di mana guru menentukan kompetensi yang akan kita capai daripada pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya, kita merumuskan materi secara terperinci yang mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian, kita menentukan metode pembelajaran yang tepat seperti picture and picture. Kemudian, selanjutnya kita menentukan media pembelajaran dengan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan seperti ilustrasi, gambar, video, grafik, ataupun diagram. Kemudian, kita merancang media pembelajaran dengan menyusun naskah media, kemudian mengembangkan instrumen pengukuran dan melakukan validasi alih. Kemudian, mengevaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, untuk pembelajaran visual yang efektif, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menggunakan gambar dan ilustrasi yang relevan dengan materi. Jadi, ilustrasi bisa kita sesuaikan yang tentunya yang relevan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian, kita menggunakan diagram atau grafik untuk menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan materi kita. Kemudian, kita dapat menggunakan warna yang seragam, jenis font yang mudah dibaca, dan pengaturan tata letak yang terorganisir dengan baik. Kemudian, kita dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mereka itu antusias dalam pembelajaran. Jadi mereka akan semangat dalam pembelajaran. Kemudian kita membimbing siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, adapun contoh cara belajar visual, yakni yang pertama gambar dan ilustrasi. Jadi ketika belajar, kita menambahkan gambar atau ilustrasi untuk menggambarkan konsep yang kompleks terkait dengan materi yang kita sampaikan, agar kemudian siswa dapat dengan mudah memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian diagram dan grafik ini kita gunakan diagram atau grafik itu untuk menyajikan data dan informasi. Kemudian flashcard yang berilustrasi. Dan selanjutnya kita dapat menggunakan papan tulis yang interaktif. Kemudian kita dapat menyediakan atau memberikan tontonan video kepada peserta didik yang sifatnya edukasi.
dan terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada cara-cara memanfaatkan gaya belajar visual. Ya, ini cara-caranya. Kita dapat menggunakan papan tulis, kemudian kita menggunakan flashcard, kemudian ya tadi sudah disampaikan juga terkait dengan video edukasi, diagram dan grafik ini untuk menyajikan data, dan kita dapat menggunakan software visual. Nah, baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kirwan. Baik, terima kasih. Sampai di mana tadi? Sudah di bagian kedua, Pak. Strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual. Dua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI, seluruh teman-teman sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai materi kami pada hari ini di bagian 2. Anu Kak dulu, Pak. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya kami akan lanjutkan, yaitu tentang materi kami, yaitu strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual. Nah, mengenai ini ada beberapa strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual yang dapat diterapkan sebagai berikut. Ya, di antaranya penggunaan media visual. Ya, ada gambar dan diagram. Nah, ini menjelaskan konsep yang kompleks atau hubungan antara elemen seperti peta, konsep, diagram, alur, dan ilustrasi. Kemudian selanjutnya infograf. Ya, ini menyajikan info dalam bentuk graf yang menarik dan mudah dimengerti, seperti infograf dan visualisasi data. Nah, kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran, yang mana kemudian menjelaskan tentang materi yang memberikan contoh atau melakukan demonstrasi. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama software, yang kemudian terang seperti yang plastik besi. Pembelajaran visual yang dirancang untuk gaya belajar visual atau aplikasi untuk membuat infograf dan diagram, ya, flashcard. Kemudian selanjutnya laboratorium multimedia seperti LCD, proyektor, dan internet untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian media interaktif seperti e-book interaktif atau simulasi multimedia untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Nah, selanjutnya ada juga beberapa strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual yang dapat diterapkan. Di antaranya strategi belajar, ada visual thinking, dan ada pembelajaran berbasis visual dan pembelajaran kolaboratif.
Nah, kemudian selanjutnya ada juga beberapa strategi pengembangan pembelajaran teknologi visual yang dapat diterapkan sebagai berikut diantaranya pendidikan matematika misalnya menggunakan diagram, penggraf atau simulasi untuk menjelaskan konsep matematika. Ada jadi anu itu di meja. Kemudian pendidikan sejarah yang menggunakan peta, timeline dan video di komentar untuk menggambarkan sejarah pendidikan bahasa. Menggunakan gambar, ilustrasi, dan video untuk menjelaskan kosakata atau kalimat. Kemudian selanjutnya pendidikan agama yang menggunakan gambar, ilustrasi, dan video sebagai panduan praktik pada materi dasar-dasar ibadah. Kemudian selanjutnya di bagian 3, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran teknologi visual. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran teknologi visual itu adalah diantaranya yang pertama, pastikan media visual yang digunakan dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, jadi itu yang pertama yang dipastikan. Ya, kemudian kedua, media visual harus dapat memperjelas konsep kompleks dan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Jika tujuan pembelajaran memahami konsep geograf, maka media visual seperti peta, infografis, dan video, animasi yang menggambarkan wilayah dan batasnya yang efektif. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang dapat diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran teknologi visual adalah yang pertama yang harus diperhatikan adalah karakteristik siswa, termasuk gaya belajarnya, kemampuan visual, dan latar belakang kemampuan mereka. Kemudian sesuaikan kompleksitas dan tingkat media visual dengan kemampuan siswa untuk memahami. Dan selanjutnya untuk siswa yang baru mengenal konsep visual ini, gunakan media visual sederhana saja dan jelas. Dan untuk siswa yang lebih maju bisa menggunakan media visual yang lebih kompleks dan lebih detail. Kemudian selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran teknologi visual adalah yang pertama, pastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk kemudian mendukung penggunaan media sosial, dan ketersediaan fasilitas akan memungkinkan guru untuk menampilkan dunia visual dengan kualitas yang baik dan memudahkan siswa mengaksesnya. Jika menggunakan video pembelajaran, maka pastikan ada proyektor yang berfungsi dengan baik dan akses internet yang stabil. Kemudian selanjutnya, pastikan konten visual atau video yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan jelas serta menarik. Ya. Media visual yang berkualitas tinggi akan dapat meningkatkan motivasi dan membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Kemudian menggunakan video dan gambar yang bersolusi tinggi, tulisan yang mudah dibaca, dan animasi yang menarik, dan membuat media visual yang lebih tanpa evaluasi. Nah, itulah kemudian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Adapun kesimpulannya, pengembangan pembelajaran teknologi visual
dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan daya serap siswa atau siswi. Media visual ini juga dapat memperkuat ingatan dan menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata. Kelebihan media visual yang memudahkan guru menyampaikan pesan pembelajaran, sedangkan kelemahan media visual dan keterbatasan akses ini perlu kemudian kita sebagai seorang guru memahami bagaimana kemudian kita mampu mencari titik kelemahan dan mencari solusi daripada kelemahan-kelemahan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf, Pak. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi presentasi materi dari kami kelompok 7 terkait dengan media visual. Jadi sebelum kami kembalikan kepada kelompok 6 diskusi apabila ada dengan materi kami. Kepada Bapak Ibu, dengan hormat kami persilakan. Ya, ada Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, Pak Andi Acok, silakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah ini, yang saya hormati teman-teman sekalian, izin bertanya untuk kelompok 7 dibahas tadi itu mengenai visual kualitas yang baik. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kita bisa menilai bahwa visual itu bisa dinyatakan kualitas baik di tengah-tengah kita presentasikan kepada peserta didik dalam kondisi, dalam keadaan lapar dan mengantuk. Misalnya jam 1 siang, setengah 2, bagaimana itu kita bisa tampilkan kualitas visual itu dengan baik. Katakanlah saya kasih contoh eksperimen. Ketika Bapak menggunakan gambar kutu dan belalang, kira-kira di bentuk visual bagaimana itu sehingga bisa dinyatakan kualitas yang baik? Itu pertanyaan saya Pak untuk kelompok 7. Kalau kelompok 6, ada tadi dibahas suatu gambar, bagaimana ciri suatu gambar itu bisa dinilai bahwa gambar ini bagus. Katakanlah kalau kita contohkan itu suatu binatang toke, bagaimana bisa dinilai kepada peserta didik, dipresentasikan peserta didik bahwa ini sudah gambar toke ini bagus, bagaimana digambar bentuk bagaimana itu sehingga itu dianggap gambar ini sudah bagus. Ya, itu saja Pak dari saya. Pak, tadi kurang jelas suaranya saya. Oh, kurang jelas ya? Iya. Oh ya, saya ulang. Untuk kelompok 7, bahwa ada kan tadi itu yang dibahas masalah visual. Ditampilkan kualitas visual yang baik. Banyak kan di sini contoh-contoh visual. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa menilai bahwa tampilan visual kita itu sudah dianggap kualitasnya sudah baik? Sudut pandang mana kita harus melihat itu? Saya contohkan ketika Bapak membuat visual kutu dan belalang, bagaimana bisa tampilannya itu bahwa kualitas dari visual tentang kutu dan belalang itu bisa dianggap baik.
bagi peserta didik di tengah-tengah kondisi peserta didik itu dalam keadaan lapar dan mengantuk. Katakanlah pukul jam 1 siang atau setengah 2. Disitulah kondisi peserta didik dalam keadaan lapar dan mengantuk. Bagaimana bisa mendesain visual itu sehingga bisa dianggap berkualitas baik yang dapat merubah situasi dalam kelas yang tadinya mengantuk jadi bergairah, yang tidak kelaparan, perasaan sudah seperti kayak hilang laparnya atau seorang kenyang lagi melalui kualitas visual itu. Jelas suara saya, Pak? Iya, terima kasih. Iya. Yang kedua, untuk pertanyaan dari kelompok 6, dibahas tadi tentang gambar. Bagaimana melihat itu ciri-ciri gambar bahwa gambar ini sudah dianggap bagus. Saya contohkan eksperimen, bagaimana dieksperimenkan itu sebuah binatang berupa toke. Kita gambar bagaimana sehingga itu di depan peserta didik sudah dianggap dan dinilai bahwa ini gambar sudah bagus, gambar toke ini bagus. Digambar model bagaimana itu? Saya pikir itu Pak pertanyaan Ibu dari pertanyaan kelompok 6 dan cukup bagi saya masing-masing menampilkan ciri khas PowerPoint-nya. Kalau saya nyatakan kelompok 6 menampilkan ciri khasnya karena wanitanya itu dilihat gambarnya, sementara laki-laki juga menampilkan ciri khas gambarnya dengan biru laut dan putih. Mungkin ini menandakan bahwa dia pencipta tim nasional Argentina, Piala Dunia Messi yang juara 1. Mungkin itu Pak dari saya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu selanjutnya. Iya, Pak Amirullah silakan Pak. Pak Kiai. Siapa Pak? Iya, silakan Pak. Kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan untuk kelompok 6 yang ustazah-ustazah semua ini. Persaingan media cetak seperti Erlangga, Gramedia, Misam Publik bersaing untuk pangsa pasar dunia pendidikan menuju pembelajaran sekolah yang berkualitas. Pertanyaannya, media cetak apakah yang paling baik dalam muatan materi yang padat serta anak-anak cepat memahami? Yang kedua, apakah dengan transformasi digital, media cetak akan tergantikan dengan e-book atau buku elektronik? Karena mengingat saat ini internet untuk semuanya sudah bisa diakses dari hulu ke hilir, dari kota ke pedesaan. Apakah perang buku media cetak akan tergantikan dengan e-book atau buku elektronik? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 7 saya tidak ada pertanyaan. Silakan. Oh iya, iya. Baik, Bapak Ibu selanjutnya kan kepada Ibu Nur Syamsi, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sederhana pertanyaan saya untuk kelompok 7 terkait pembelajaran yang berbasis teknologi visual. Dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi visual ini, keterampilan apa yang perlu dikembangkan oleh peserta didik untuk memaksimalkan penggunaan teknologi? Kemudian, menurut pemateri, metode apakah yang paling efektif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa
dalam pembelajaran teknologi visual ini. Bisa Saja, Bu. diulangi. Oh, ya. Baik, pertanyaan saya dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi visual, keterampilan apa yang perlu dikembangkan oleh seorang pendidik untuk memaksimalkan penggunaan teknologi visual ini? Dan menurut pemateri, metode apakah yang paling efektif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi visual? Sudah jelas, Pak? Ya, jelas, Bu. Ya. Ya, silakan Ibu Mutammimah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya yang pertama untuk kelompok 6, sesuai dengan materi yang disampaikan tadi mengenai pengembangan pembelajaran PAI berbasis media cetak. Singkat saja pertanyaan saya, apa pendekatan pengembangan teknologi cetak yang paling tepat agar materi PAI bisa diakses oleh siswa tunanetra atau disabilitas? Apakah ada contoh konkret implementasinya? Terus untuk kelompok 7, pertanyaannya, jika semua pembelajaran dibuat visual, apakah literasi tekstual siswa akan menurun? Bagaimana mengimbanginya? Terlebih lagi pada saat ini masih banyak siswa yang belum bisa membaca SD bahkan SMP. Itu saja. Terima kasih. Tapi, Bu, apa tadi pertanyaan Ibu? Kelompok 6 Iya. apa pendekatan pengembangan teknologi cetak yang paling tepat agar materi PAI bisa diakses oleh siswa tunanetra atau disabilitas? Apakah ada contoh konkret implementasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan selanjutnya Bapak Sudarman Ali. Silakan. Iya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, Pertama mungkin sifatnya saran yang konstruktif untuk rekan-rekan sekalian terkait dengan persentase ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bertanya itu kan sebenarnya tidak dilarang. Tetapi mungkin sebagai bahan latihan bagi kita, karena ini kan kita akan outputnya nanti ini akan keluar apa namanya, ketika kita diminta untuk misalnya menyampaikan sebuah materi, nah itu inilah yang akan kita bawa. Jadi di apa namanya, pasca sarjana ini adalah bentuk latihan bagi kita, ya. Yang saya maksud di sini adalah saran yang sifatnya konstruktif ini adalah ya bagusnya yang persentase dalam hal ini dalam diskusi secara panel hari ini itu tidak perlu lagi untuk bertanya kepada yang
apa namanya, yang pemateri, yang istilahnya dia sendiri yang akan menjawab itu ya, seperti itu. Jadi ini sifatnya apa namanya, saran ya, karena ini kan sebenarnya pembelajaran bagi kita ya, jangan sampai nanti ketika terjun di lapangan karena terbiasa dengan ini, atau mungkin ya, dianggap bahwa oh ini mungkin bisa. Nah, jadi seperti itu ya, bagi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada diskusi panel seperti ini, ya bagusnya ya, pemateri tidak perlu lagi ya bertanya kepada rekannya ya yang lain ya, seperti itu. Itu yang pertama ya, sarannya bagi rekan-rekan sekalian. Yang kedua, pertanyaan kami terkait dengan materi yang disampaikan oleh tadi kelompok 6 ya, eh, apa, pengembangan pembelajaran PAI ya berbasis media cetak ya. Kita pahami bersama bahwasanya yang paling banyak digunakan dalam hal ini untuk media cetak itu adalah eh, buku ya, atau modul ya, seperti itu, buku ajar. Nah, tadi sempat dipaparkan atau disebutkan selain media cetak dalam bentuk buku ajar atau modul, ada disebutkan live lab ya. Ya, yang mana saya lihat, saya cari-cari ini mirip-mirip juga dengan kayak brosur atau flyer ya. Nah, pertanyaannya adalah eh, kira-kira ya, sesuai dengan teknologi yang saat ini berkembang, mana lebih efektif media cetak ini dalam bentuk modul ajar atau istilahnya buku cetak ini dibandingkan dengan ini tadi live lab ya, seperti itu. Karena saya melihat, saya coba cari-cari, walaupun yang banyak digunakan itu tadi ya, buku ajar ya, seperti itu. Saya lihat ternyata lip-lip ini ternyata lebih praktis dan kayaknya bahkan mungkin mudah dipahami oleh siswa. Nah, cuma saya belum tahu ya mana lebih efektif. Nah, itu yang makanya kami yang mau tanyakan sesuai dengan perkembangan zaman ya, seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada? Langsung dijawab ya, pemakalan. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kami serahkan kepada kelompok 6 terlebih dahulu. Pada Ibu Nur Hikmah dan Ibu Nur Syamsi kami persilakan. Belum selesai, ay. Baik, sebelumnya makasih atas saran dari Bapak Sudarman Ali. Kemudian untuk beberapa pertanyaan untuk kelompok kami, insya Allah akan kami jawab. Terkait pertanyaan dari Ibu Mutammimah, yaitu apa pendekatan pengembangan teknologi cetak agar bisa diakses oleh siswa, contohnya siswa yang tunanetra, dan apa contoh implementasinya. Seperti itu, Kak, Bu? Oke, Bu. Baik, jadi pendekatan pengembangan teknologi cetak untuk siswa tunanetra melibatkan penggunaan media yang dapat diakses, mungkin dan mudah dipahami, bisa seperti menggunakan media buku braille dan pop-up book. Itu bisa kita gunakan untuk siswa yang tunanetra misalnya. Kemudian untuk contoh implementasinya,
termasuk penggunaan metode papan braille itu untuk meningkatkan pemahaman membaca dan pengembangan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke materi pembelajaran yang ramah bagi penyandang tunanetra. Dan untuk pertanyaan dari Bapak Sudarman Ali, yang saya tangkap tadi kalau tidak salah, yang media yang paling digunakan untuk yang paling sering digunakan adalah media cetak atau modul. Nah, selain itu ada yang tadi kita paparkan, yaitu leaflet, sesuai dengan teknologi yang berkembang, manakah yang paling efektif yang digunakan, modul ajar atau leaflet? Seperti itu, Kak, Pak. Iya, cocok nih Bu. Iya. Menurut kami, dalam konteks dalam konteks pendidikan, modul ajar ataupun leaflet memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing ya Pak. Namun untuk tujuan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih terstruktur lagi, modul ajar biasanya lebih efektif dibanding dengan leaflet. Jadi kita bisa kombinasi keduanya dapat memberikan hasil yang optimal. Misalnya modul ajar dapat digunakan sebagai sumber utama pada pembelajaran. Nah, sedangkan leaflet dapat digunakan untuk memberikan ringkasan atau informasi tambahan yang menarik. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak bertanya masalah keefektifan dari modul ajar atau leaflet, mungkin lebih efektif modul ajar. Seperti itu, Pak. Dan untuk pertanyaan yang lainnya akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Nurikmah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Andi Aco. Pertanyaannya yaitu, bagaimana ciri suatu gambar bisa dinilai bagus untuk dijadikan ciri gambar dianggap bagus sebagai media cetak yang berfungsi sebagai media pembelajaran. Gambar yang dianggap bagus untuk media cetak itu biasanya memiliki dapat dilihat dari warna yang jelas dan kontras sehingga mudah dilihat detail pada gambar. Misalnya pada gambar toke itu bagaimana detailnya, kan biasa dalam pelajaran IPA atau pelajaran apa itu mengenai organ toke atau apa, biasanya kan untuk ngezoom untuk mengetahui misalnya kayak sidik jarinya kah atau corak-coraknya toke itu harus 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 memiliki warna serta kontrak yang jelas agar siswa dapat melihat, oh ternyata corak toke ini begini lebih jelasnya. Adapun biasanya dari
Dan dari media cetak yang digunakan sebagai gambar yang digunakan sebagai bahan ajar itu bisa bisa di print atau bisa menggunakan apa namanya itu? Bisa ditampilkan di layar LCD untuk melihat gambar detailnya. Jadi kalau misal kita mengandalkan kita sebagai guru yang menggambar, kayaknya agak susah ya menggambar toke dalam bentuk yang lebih detail. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Andi. Pak Aco, bagaimana Pak Aco? Ya, tidak apa-apa Bu, sudah bagus. Terima kasih Bu. Makasih jawabannya Ibu. Siapa Ibu Nur Hikmah ya? Makasih Bu. Sudah jawaban paling dalam itu Pak Andi Aceh. Ya, mungkin sedalam hatinya ya. Contoh begitu Pak Andi Aceh. Hah? Ya, mungkin bisa pertanyaan lain dijawab Pak, Bapak Ibu. Yang kelompok 7 ya. Ada juga saya tanyakan tadi itu dari kelompok 7. Bagaimana saya contoh Bagaimana eksperimen kutu dan belalang. bagaimana Pak Irwan? Iya, baik, terima kasih. Ya, kalau saya tidak takut-takut ya menjawab kalau Pak Andi Aco, karena dia sudah jelaskan memang terlebih dahulu. Jawab seadanya. Nah, itu jawabannya Pak Andi Aco dulu. Itu masukannya. Oke. Apa tadi itu kalau tidak? Apa tadi itu Stas? Belalang. Bagaimana? Itu cara menilai tampilan materi yang kita itu kualitasnya baik atau tidak Iya. dengan menggunakan misalkan tampilan kutu dan belalang dalam keadaan siswa ini yang kurang bersemangat, sudah Iya. mengantuk, lapar, ya begitu Ustaz. Oke, baik. Jadi saya simpulkan jadi apa tadi? Keterampilan apa saja yang perlu? Visualnya Pak. Visualnya di. Ya, visualnya itu kan di situ ada unsur video animasi. Itu kan di situ bagaimana kita mendesain kutu dan belalang itu sehingga dapat menarik di mata siswa. Sementara dalam dia menerima materi pelajaran itu dalam kondisi dalam keadaan ngantuk dan lapar. Misalnya pukul jam 1 sesudah salat duhur. Di situ kan waktunya makan 1:30 sampai 1:30. Nah, bagaimana ditampilkan itu sehingga dapat menghilangkan rasa ngantuk dan laparnya. Dimodifikasi bagaimana itu visualnya Pak, kutu dan belalang. Baik. Jadi bagaimana kita bisa menilai bahwa visual itu dinyatakan baik pada saat siswa ngantuk atau sedang lapar misalnya. Ya. Jadi seperti itu intinya. Jadi sedikit karena saya juga sering alami nih Pak. Kalau ngantuk itu apapun metodenya, apapun materinya, kita tidak bisa fokus karena kita sedang mengantuk. Mungkin kalau kita tampilkan di situ bidadari surga, mungkin kita bisa bersemangat atau orang yang paling cantik sekali. Ya. Nah, menilai visual yang baik siswa ngantuk mungkin tidak sepenuhnya relevan karena perhatian dan fokus siswa itu mungkin terganggu Pak. Ya, pada saat ngantuk atau pada saat lapar. Namun ada beberapa kriteria misalnya yang dapat digunakan untuk menilai visual yang baik dalam konteks pembelajaran apabila siswa atau siswi dalam keadaan mengantuk. Ya. Yang pertama bahwa visual harus jelas dan mudah dipahami. Ya. Jadi terkadang juga itu Pak banyak guru yang buat PPT misalnya PowerPoint. Nah, pokoknya banyak sekali di situ susah dipahami. Ya, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu makalah atau PowerPoint. Nah, sehingga itu yang harus diperjelas, diperbaiki. Ya, kemudian selanjutnya visual juga harus relevan dengan materi yang disampaikan.
Nah, makanya guru itu harus menyampaikan dengan baik, relevan. Karena terkadang juga itu Pak, sesuai dengan pengalaman saya juga, mulai dari SD sampai SMP naik SMA. Ya, banyak guru datang duduk diam, ya, tidak menjelaskan, sehingga siswa bisa ngantuk di situ. Maka yang perlu dikembangkan di situ adalah bagaimana seorang guru mampu untuk kemudian menjelaskan materi yang tertera. Nah, kemudian visual juga harus mudah dibaca. Ya, misalnya PowerPoint dan sebagainya, gambar dan sebagainya, ya harus jelas dan mudah dibaca dan dipahami, baik dari segi ukuran tulisannya, misalnya huruf per huruf maupun warna. Nah, sehingga visual harus menarik perhatian siswa dan mempertahankan minat mereka, ya, karena melalui keterampilan-keterampilan seorang pendidik, sehingga siswa bisa semangat, bisa apalagi namanya, bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi makanya seorang guru itu kalau mengajar tidak perlu juga serius terus, apalagi muka terlalu tidak pernah senyum, ya, karena itu bisa membuat siswa ketakutan, merasa ketakutan, Pak. Ya, makanya saya ingat dulu waktu saya sekolah banyak sekali guru datang duduk diam marah. Nah, ada guru BK misalnya, wah itu yang paling saya takuti. Tetapi ada juga guru datang ceria, senyum, menjelaskan, kadang tegas, kadang bercanda. Nah, ini yang perlu yang diterapkan dalam diri seorang pendidik, bagaimana supaya siswa itu tidak mengantuk. Nah, kemudian visual juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. Jangan sampai pemikiran siswa itu kemana-mana, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, untuk menilai visual yang baik, menurut saya kita dapat menggunakan kriteria-kriteria tersebut sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, dan mempertimbangkan bagaimana visual tersebut dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran, bahkan saat mereka merasa lelah atau mengantuk. Ya, jadi seperti itu saja Pak Andi Aco. Mohon maaf kalau kurang menarik atau kurang pas apa yang kami sampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya dari Ibu siapa tadi? Nur Syamsi. Ya, Ibu Nur Syamsi. Ya, saya lupa juga ini. Keterampilan yang perlu dikembangkan oleh pendidik untuk memaksimalkan metode visual itu kata tadi. Iya, Pak. Oh, itu. Ya. Keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan oleh pendidik untuk kemudian memaksimalkan metode visual? Ya, salah satu apa lagi namanya ini, keterampilan yang bagus atau cocok untuk kemudian seorang pendidik, ya, ada namanya desain grafis, ya. Pendidik perlu memiliki keterampilan desain grafis untuk kemudian menciptakan visual yang menarik dan lebih efektif. Nah, pendidik juga perlu memiliki keterampilan untuk memilih media visual yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ya, jadi terlebih dahulu pendidik itu perlu memiliki keterampilan untuk memilih media visual yang tepat, ya, dan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi makanya kita sebagai seorang pendidik perlu mengevaluasi atau perlu pengamatan terhadap siswa kita, apa sebenarnya metode-metode apa saja sebenarnya yang bagus untuk kemudian mereka, untuk disampaikan kepada mereka. Nah, pendidik juga perlu memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi. Ya, harus memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi. Seperti misalnya
desain grafis, ya, presentasi dan lain-lain sebagainya. Ya, jujur saja ini Pak, jujur saja, saya mulai dari apalagi namanya sekolah, saya kurang paham sekali namanya teknologi. Ya, tetapi alhamdulillah insya Allah melalui perkuliahan ini saya akan belajar dari teman-teman. Nah, itu yang selanjutnya bahwa kita perlu menguasai namanya teknologi. Ya. Kemudian kreativitas. Ya, kreativitas. Ya, pendidik perlu memiliki keterampilan untuk menciptakan visual yang kreatif dan inovatif. Nah, yang kemudian perlu juga memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif melalui visual ini. Ya, adapun tadi pendapat minta pendapat sama pemateri kelompok 7, ya mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Supriyadi. Ya, untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana? Saya kembalikan Tabe dulu Pak, kepada saya bisa menambahkan ya, sedikit pendapatnya Pak Irwan mengenai pertanyaannya Pak Andiaco. Ya, bisa Ibu, bisa. silakan Ibu. Ya, Tadi bisa jawaban dari Pak Irwan sudah sangat luar biasa, tapi saya ingin menambahkan satu poin saja. Berdasarkan pengalaman saya, kalau sudah masuk jam siang, apalagi jam terakhir, biasanya tuh siswa sudah mengantuk, bosan, apalagi kalau jam sebelumnya jam olahraga, pasti sudah tidak ceria lagi, tidak semangat lagi. Jadi guru dituntut untuk kreatif. Jadi biasanya saya Pak, karena anak-anak itu suka main game, biasanya saya selingi dengan ice breaking. Jadi bisa menggunakan visual, menggunakan LCD, terus dengan aplikasi Quizzes. Pasti guru-guru, rekan-rekan semuanya pasti sudah mengetahui aplikasi ini. Aplikasi ini Quizzes, aplikasi game untuk anak-anak. Jadi bisa diselingi kalau anak-anak biasanya mengantuk atau bosan di jam-jam terakhir. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu atas tambahannya. Sebelumnya mohon maaf saya off-kan kamera saya karena jaringan saya kurang baik. Sebelumnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada tanggapan? Kalau saya Pak, dilanjut saja dari jawaban yang saya terima ya. Bisa dilanjut pertanyaan lain Pak itu. Kalau tambahan dari pertanyaan Ibu Mutamnimah, kalau menurut pendapat saya untuk penyandang tunanetra itu kita bisa menggunakan teks cetak berpadu audio, dua media di situ. Bahan cetak dilengkapi QR code atau alat bantu yang bisa diputar dengan suara. Yang ini cocok untuk tunanetra ganda, low vision, dan hearing impairment. Contohnya modul pembelajaran disertai audio penjelasan melalui aplikasi. Kemudian yang kedua kita menggunakan warna kontras yang tinggi untuk low visionnya. Siswa, karena di sini kita lihat siswa tunanetra tidak semua buta 100%. Sebagian mereka memiliki low vision. Menurut pendapat saya, yang di sini juga bisa digunakan font besar, alat tebal, warna kontras, misalnya putih, hitam, kuning. Itu dipadukan. Seperti kita lihat buku tentang cerita
dengan menggunakan huruf besar, warna latar, kontras yang tinggi. Itu sekedar tambahan saya dari pertanyaan Ibu Mutamimah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Ternyata masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yakni dari pertanyaannya Ibu Mutamimah terkait dengan pertanyaan tadi, jika semua pembelajaran dalam visual, apakah literasi siswa akan menurun dan bagaimana mengimbanginya? Begitu ya, Ibu? Iya, literasi tekstual, Pak. Baik, terkait dengan hal ini, nah bagaimana cara mengimbanginya? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, ya, kita bisa menggabungkan visual dengan teks. Jadi kita menggabungkan visual dengan teks. Jadi kita menggunakan media visual sebagai alat bantu, tentunya bukan sebagai pengganti penuh teks. Misalnya, kita menampilkan gambar peta hijrah Nabi. Nah, misalkan kalau dalam materi sejarah, kita menampilkan gambar peta hijrah Nabi, lalu meminta siswa menulis narasi peristiwa tersebut. Kemudian, kita juga bisa menyajikan video pembelajaran terkait dengan materinya yang ringkas. Kemudian setelah itu kita meminta siswa untuk membuat ringkasan. Ya, mereka diminta menulis ringkasan dari materi yang sudah ditonton tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan strategi teks berbasis visual. Jadi kita dapat melatih siswa membaca teks yang mengandung unsur visual. Nah, seperti misalnya infografis yang disertai dengan penjelasan teks. Kemudian komik edukatif Islam dan artikel dengan gambar dan disertai tabel. Nah, tujuannya apa? Ini akan membuat siswa tetap membaca, tetapi dengan bantuan visual yang mendukung. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukan ya, kegiatan menulis reflektif. Jadi, nah, setelah menonton atau melihat video visual, nah, kita kemudian meminta siswa menulis pendapat mereka sebagai refleksi atau rangkuman dari apa yang sudah ditonton tersebut. Nah, kemudian kita melatih membaca kritis dari teks. Jadi, caranya itu kita selipkan teks pendek dalam pembelajaran visual, lalu kita mengajak siswa menjawab pertanyaan kritis. Nah, ini tentunya akan menumbuhkan kebiasaan membaca dan berpikir mendalam pada peserta didik. Nah, setelah itu, yang terakhir tentunya kita harus melakukan penilaian. Nah, bentuk penilaian itu berbasis teks dan visual secara seimbang. Misalnya, ulangan dengan soal bacaan. Nah, kemudian kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat esai atau laporan dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, atau membuat teks naratif atau deskriptif dari gambar-gambar misalkan. Sehingga ya masuk ya itulah beberapa hal tadi yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi dari apa yang menjadi pertanyaan Ibu Mutamimah tadi. Kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi tanggapan dan tambahan, langsung saja kita. Pak, masih ada pertanyaan dari kelompok 6 tadi. Oh, ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Ada memang tadi itu Pak tadi tentang kalau tidak salah tadi minta pendapat kurasa tadi, tapi saya lupa juga apa minta pendapat kayaknya. Bukan, dari Pak Amirullah tadi.
Dan untuk kelompok Ya, 6 masih ada satu. Iya, ada tadi ya dari ada. Pak Amirullah untuk kelompok 6. Silakan Ibu. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Amirullah. Eh, em, Pertanyaannya yaitu persaingan media cetak seperti Erlangga Gramedia bersaing untuk pasar-pasar dunia pendidikan menuju pembelajaran sekolah yang berkualitas. Media cetak apakah? Media cetak apakah? Media cetak apakah yang paling eh, paling paling antara Gramedia dan Erlangga? Jawabannya yaitu dari beberapa media cetak, dari beberapa media cetak, baik Erlangga atau Gramedia itu telah dikenal oleh dunia pendidikan. Namun ya, Erlangga lebih unggul karena sudah lama berpengalaman dan fokus pada buku pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kurikulum. Buku Erlangga biasanya lengkap dengan penjelasan yang jelas beserta dengan gambar pendukung dan latihan soal yang membantu anak-anak cepat memahami materi. Adapun Gramedia juga menyediakan buku yang baik, tapi Erlangga lebih banyak digunakan di sekolah-sekolah karena jangkauan dan reputasinya yang lebih luas. Adapun mengenai transformasi digital e-book memang semakin populer karena praktis dan mudah diakses kapan saja. Namun e-book sepenuhnya belum menggantikan buku cetak karena buku fisik masih lebih nyaman dibaca dan tidak bergantung pada perangkat elektronik. Jadi buku seperti buku cetak Erlangga tetap penting dan e-book bisa menjadi pelengkap dalam sebuah proses pembelajaran yang berkualitas. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Amirullah. Sepertinya maghrib di sana, Bu. Mungkin Pak Amirullah Sholat di Pak Amirullah itu, Ibu. Mungkin kalau saya ada tambahan, Ibu, kalau menurut saya ya, mau izin menjawab juga. Jelas suara saya ya, Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Nur Iya, Bu, Hikmah. jelas. Oh ya. Kalau menurut saya dari pertanyaan Pak Mirullah, apakah buku cetak itu masih penting atau bisa tergantikan dengan media elektronik? Kalau menurut saya, buku cetak itu masih penting dan tidak bisa digantikan sepenuhnya. Tidak bisa. Yang pertama, kita bisa melihat dulu kenyamanan membaca. Banyak anak-anak atau lansia masih merasa lebih nyaman membaca buku cetak dibanding membaca melalui layar. Pertama, kita lihat konteksnya dulu, buku cetak. Apa yang disuka anak-anak? Itu warna, perpaduan warna yang serasi. Dipadukan warna netral dengan warna kombinasi lain, sehingga gambar itu menarik. Dan itu biasa kita dapatkan dalam buku cerita anak. Digambar juga orang.
paduan pakaian yang digunakan. Apakah itu pakaian adat atau dalam bentuk kegiatan yang lain yang memang serasi dan warna itu dan kemudian menarik untuk dilihat. Karena pada dasarnya anak-anak pertama suka itu gambar yang berwarna. Begitu juga orang-orang lansia. Kalau gambarnya putih semua, hitam putih, itu sepertinya kurang menarik. Yang kedua, yang berikutnya, buku cetak itu juga penting, tidak menyebabkan kelelahan mata seperti layar digital. Ada efek yang kurang bagus juga kalau kita menggunakan layar digital. Pertama, itu unsur radiasi. Dapat kita lihat orang yang kerjanya terus sekali 24 jam menggunakan layar elektronik, wah, itu mempengaruhi pandangannya. Ketika mereka keluar rumah dan kena sinar matahari, matanya itu sakit. Yang tadinya terang, akhirnya kurang terang. Ini akibat dari penggunaan audio menggunakan layar digital. Apakah bentuk LCD atau lain-lain. Memang berpengaruh dan saya pernah praktekkan itu. Saya biasa mengajar menggunakan layar LCD. Sesudah saya mengajar, wah kenapa ini mata saya begitu berat? Ternyata itu efek dari radiasi LCD itu. Memang bagus dilihat tampilan layar monitor, tapi mempunyai efek juga. Yang kedua juga menggunakan layar, itu biasa kalau kebiasaan menggunakan layar dalam bentuk dekat, itu mengurangi posisi mata itu, terjadi pergeseran posisi mata itu. Yang tadinya lurus, akhirnya agak miring-miring sedikit. Tadinya lurus ke depan, rata-rata air, akhirnya agak ke atas atau sekarang ke bawah. Ini pengaruh dari penggunaan layar digital. Kemudian secara kognitif, ini anak-anak yang ketika melihat suatu gambar yang menarik, itu mendorong fokus pada pemahaman yang mendalam. Kemudian akses pemilikan dapat juga dilihat bahwa akses kepemilikan buku cetak bisa diakses tanpa listrik atau internet. Buku juga bisa memiliki dan diwariskan dan disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Saya pikir itu dari saya tambahan Ibu. Ya mungkin Pak Amirullah waktu salat mungkin di sana ya, sehingga dia tidak dengar. Itu tambahan dari saya Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu yang kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada ya? Karena waktu kita amat terbatas. Sudah habis, Pak, pertanyaannya. Oke. Bisa ditutup diskusinya. Silakan Ibu, kita saja yang tutup. Oh ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan tambahan dari Bapak Ibu. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan harapannya dengan diskusi kita di mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI ini dapat memberikan kita benefit ilmu yang baik ke depannya dan kita semua dapat mempelajarinya lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPDI dan Bapak Ibu yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada sore hari ini sudah cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terutama kepada kedua pemakalah kita hari ini yang luar biasa telah memberikan wawasan kepada kita terkait dengan
pengembangan media berbasis cetak dan visual. Saya langsung saja berikan beberapa catatan tambahan ya. Jadi era sekarang ini pengembangan media pembelajaran yang hari ini kita diskusikan bersama itu pilihannya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek ya. Ada aspek psikologi, ada kesehatan, ada ekonomi, termasuk akses listrik, internet, pertimbangan skill. Ini juga merupakan bagian dari pertimbangan dalam pemilihan pengembangan media ya. Jadi misalnya psikologi ya, tentu kita sebagai guru, sebagai orang yang diamanahkan mendesain media akan mempertimbangkan tentang gaya belajar peserta didik misalnya. Nah, di sini kan pendekatan psikologi ya. Jadi kalau gaya belajarnya peserta didik bersifat visual, maka tentu kita dituntut mengembangkan media yang berbasis visual. Nah, meskipun itu visual dan cetak itu ya sama-sama visual ya, karena sesuatu yang bersifat gambar visual, sesuatu yang dilihat bisa disaksikan itu ya. Kemudian ada aspek kesehatan ya, tadi juga disebutkan ada yang sudah terganggu ya cepat capek belajar atau membaca literatur referensi yang ketika menggunakan dengan monitor layar karena pencahayaan retina mata yang sudah tak sanggup lagi menerima cahaya yang lama yang kuat sehingga cepat capek dan tidak bisa konsentrasi ya dalam membaca. Kemudian ada aspek ekonomi ya. Jadi ekonomi ini dari sisi kemampuan keterjangkauan, efisiensi di dalam membuat semacam media ya. Jadi media yang berbasis visual, apalagi yang teknologi, ya tentu saja membutuhkan dimensi perlengkapan hardware, software, dan juga ada brandware malah atau skill, kecakapan yang dibutuhkan bagi seorang desainer. Kalau misalnya yang berbasis cetak ya tentu dibutuhkan biaya cetak itu sendiri. Apalagi kalau misalnya buku yang mau dicetak itu tergantung dari ketebalan dan juga berapa eksemplar yang mau dicetak ya. Kemudian akses listrik, internet ya, saya kira karena ketergantungan kepada internet, kemudian listrik, kadangkala kalau terjadi gangguan itu benar-benar semuanya kegiatan aktivitas itu menjadi berhenti. Nah, ini apalagi terkait dengan masalah gangguan ini kan kadang tidak terprediksi dengan baik. Dan itu tentu kita diharapkan memiliki antisipasi ya, misalnya dengan membeli buku cetak dan seterusnya sebagai bagian dari antisipasi adanya ketergantungan itu. Apalagi di sekolah atau di tempat-tempat tertentu ya, kadang akses internet itu yang tidak merata. Kemudian ada skill ya. Jadi skill ini misalnya kalau membuat buku, skill itu mulai dari desain cover sampai layout itu dibutuhkan kecakapan ya. Di samping di sisi lain ada editor ya, kecakapan dari sisi bahasa, penggunaan bahasa yang baku dan seterusnya itu dibutuhkan dalam desain media yang berbasis teknologi cetak. Kalau misalnya yang berbasis visual, tentu skillnya di sini ada misalnya kalau mendesain tadi disebutkan PowerPoint atau video animasi dan seterusnya, ya tentu dibutuhkan semacam kecakapan desainnya, kecakapan desain, penguasaan hardware dan software, kemudian seringkali aspek
nilai atau jiwa estetik ya. Ada nilai seni, jiwa seni yang kita harus miliki ya untuk mendesain semua itu yang sampai tampak norak, kemudian tidak ada keseimbangan huruf dari sisi warna, dari sisi apa namanya linearitasnya, macam-macam yang perlu jadi pertimbangan di situ. Apalagi kita ingin menyesuaikan dengan kondisi kelas ya. Kadang kita memasuki kelas yang apa namanya yang tidak suka norak, kadang juga yang apa namanya kelas yang suka yang gambar yang lucu-lucu dan seterusnya ya. Jadi itu dibutuhkan ya. Salah satu perguruan tinggi yang menjadi pengembang pembelajaran jarak jauh ya adalah Universitas Terbuka. Kami pernah berkunjung di kampus pusatnya itu di Universitas Terbuka di Tangsel. Malah kami diajak jalan-jalan ke gudang bukunya ya. Justru bukunya itu tetap dicetak secara manual ya. Di samping juga banyak buku dalam bentuk digital, dalam bentuk softwarenya. Jadi ketika kami mendiskusikan kenapa mesti ada ini, kenapa tidak dilakukan transformasi. Jadi itu ya tadi seperti yang kita diskusikan banyak pertimbangan-pertimbangan ternyata masih tergolong efisien ya. Kemudian ada pendekatan psikologi, ada pendekatan pertimbangan kesehatan, listrik, internet, dan termasuk kecakapan itu sendiri. eh ada hal yang menarik ya dari beberapa tanggapan teman-teman tadi di kelas ya. Jadi misalnya kita ingin mendesain gambar pada jam-jam tertentu, ya tentu di sini kita sebagai guru ya kadangkala dituntut eh, apa namanya memiliki jiwa eh, humoris ya. Jadi eh, rasa ngantuk, rasa lelah, rasa jenuh itu kadangkala bisa diantisipasi, direpres dengan pendekatan humoris. Bahkan ya sampai gambar pun juga bisa dalam konteks yang bernuansa humoris ya. Jadi misalnya kalau anak SMK kira-kira apakah butuh gambar yang pas, yang sesuai dengan aslinya, atau yang bersifat animasi ya. Jadi kalau animasi itu kan tidak membutuhkan detailnya ya. Tetapi dengan ikonnya, simbolnya sudah terbaca bahwa ini nama binatang yang tadi disebutkan contohnya itu ya. Jadi misalnya kalau anak SD ini membutuhkan gambar yang detail sehingga nanti pendekatannya itu ya. Jadi misalnya tadi juga disampaikan ada apa namanya kolaborasi combine dengan strategi pembelajaran yang apakah dengan gamifikasi atau dengan anekdot-anekdot dengan pendekatan eh, apa namanya cerita dan seterusnya ya. Jadi guru tentu dituntut lebih berinovasi dan berkreasi. Jadi gambarnya pun juga bisa diciptakan hal yang lucu atau gambarnya bisa diciptakan hal-hal yang unik. Itu ya, saya lupa istilahnya itu. Misalnya ada yang hebat menggambar seseorang, tapi sifatnya statis ya. Tapi di gambar itu di kertas yang banyak lembarannya, tapi ketika dibuka itu seperti gambar yang dinamis itu ya. Jadi ketika itu dimunculkan misalnya, itu akan juga membuat tergugah oleh para peserta didik. Jadi kita dituntut memang karena gambar ini bagian dari pengembangan bahan ajar ya. Jadi situ ada yang bersifat humoris, ada yang bersifat kompleks ya. Jadi kompleksnya ini adalah melahirkan tantangan, ya. Menciptakan semacam rasa penasaran peserta didik atas sebuah media visual atau gambar yang ditampilkan oleh guru itu sendiri. Nah, uh, jadi di era sekarang ini tentang persaingan ya, tadi persaingan media cetak, media visual yang hardware dan software ya. Jadi tetap saya kira malah sekarang ini saya secara pribadi sudah mulai bosan ya dengan hardware ya. Apa software?
atau soft copy dari buku-buku itu saya justru malas membaca. Saya justru lebih cenderung lagi kepada buku-buku yang tercetak secara manual gitu ya. Ya itu tadi pertimbangan kesehatan, ya kepraktisan dan seterusnya. Nah, apakah guru itu membutuhkan skill ya? Jadi ya itu tadi ya, skill itu tentu sangat penting ya. Jadi di samping skill dalam mendesain menggunakan software, platform, aplikasi dan juga ada skill di bidang seni ya. Jadi bukan hanya mampu membuat sebuah misalnya player, tetapi bagaimana player itu menjadi indah ya, bisa menjadi tertarik buat netizen, buat para peserta didik di kelasnya. Kemudian ya, saya tidak lihat lagi nih. Ya, tadi yang berkebutuhan khusus ya. Jadi ya memang ya banyak sekarang diciptakan ya. Ada dalam bentuk braille ya, ada yang dalam bentuk hibrid. Ya itu yang paling ini ya, yang hak tahfiz Quran misalnya ya, menggunakan Al-Quran yang braille, yang timbul hurufnya. Ada juga yang biasa itu kan menggunakan pena ketika ditunjuk apa namanya tulisannya itu melahirkan suara ya, suara bacaan Al-Quran yang berdasarkan tulisan yang ditunjuk. Itu macam-macam kreativitas sekarang dan saya kira itu sangat menarik ya. Saya kira karena saya juga mau ke kampus ini untuk cek log ya. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita bisa lanjutkan lagi pekan depan dan kita akan terus mengembangkan diskusi kita ya. Jadi karena temanya adalah pengembangan ya tentu maka salah satu model pengembangan yang bisa kita terapkan itu misalnya ED ya. Analisis, ada desain, development, implementation, dan evaluation ya. Jadi saya kira nanti Bapak Ibu kita bisa terus berdiskusi tentang pengembangan sebuah media dengan menggunakan pendekatan atau model ED itu sendiri ya. Jadi ada beberapa model-model pengembangan yang kita bisa gunakan. Insya Allah juga kita bisa kolaborasi dalam metodologi penelitian. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusinya hari ini, luar biasa. Insya Allah akan menjadi amal jariah buat kita semua. Mohon maaf hal yang kurang berkenan dan segera kita mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.